Baik, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami kesempatan malam hari ini. Masih dalam program Mari Berbahasa Arab. Tentu masih bersama narasumber kami, beliau Ustadz Tamim Ayyiselsi, kita sapa dan kita bersama kembali. Baik, Ustadz, coba kita langsung sapa ini ya, saudara kita yang sudah bergabung kembali di SMS, kita bacakan kembali ini Ustadz. Ustadz, di manakah kita bisa membeli Al-Arabiyah Lin-Nasiyin beserta kasetnya? Karena saya sulit mencarinya, Ustaz. Mohon petunjuknya itu barangkali. Saudara, untuk buku Al-Arabiyah Lin-Nasyiin memang sangat langka karena memang sekarang yang paling banyak didominasi adalah buku ini. Buku Al-Arabiyah Baina Yadaika, bahkan sampai dalam bentuk PDF-nya, dalam bentuk PDF dan suaranya Anda bisa cari di internet. Tetapi saya melihat bahwa banyak orang membutuhkan Al-Arabiyah Al-Nasyiin tapi belum ada solusi. Yang sangat mungkin adalah dirujuk pada beberapa lembaga bahasa Arab, semisal Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta, LIPIA Jakarta. Yang kedua yang mungkin juga bisa dirujuk dalam masalah ini adalah bisa dirujuk pada misalnya Ma'had Abu Bakar As-Siddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bisa jadi ada, tapi lagi-lagi tentu kalau toh ada itu sudah hasil kopi yang sekali lagi jadi kualitas bukunya juga sudah ini wallahu alam. Ya. Baik, demikian ya. Kemudian yang selanjutnya, Ustadz, bagaimana bahasanya ini milikku? Tolong jelaskan. Apakah sifatnya sama atau tidak? Ya. Oh, ini milikku sifatnya sama atau tidak ya? Begini, saya akan menggunakan papan tulis. Saudara, begini. Yang saya maksudkan dengan sifat itu ketika kita bicara tentang sifat itu kan begini. Kalau saya mengatakan sebuah buku yang baru, nah itu saya mengatakan kitabun jadidun. Ini toh sebuah buku yang baru. Itu kitabun jadidun. Ini kan ada kitabnya, itu kitab sebuah buku, kitabun sebuah buku, jadi dunia yang baru. Ini kan ada dua kata. Salah satu kata ini adalah sesuatu yang disifati, yaitu kata kitabun. Dan kata yang kedua jadidun itu menjadi sifatnya. Nah, pertanyaan ini nampaknya nggak nyambung antara ini milikku. Tadi pertanyaannya gimana? Ini milikku. Ya, coba kita ulang kembali untuk pertanyaannya. Ustadz, bagaimana bahasanya ini milikku? Tolong jelaskan apakah sifatnya sama atau tidak. Sifatnya sama. Jadi saudara, jadi pensifatan itu adalah bagaimana kita membuat sifat begitu ya. Jadi kitabun jadidun, sebuah kitab yang sebuah buku yang baru. Kalau saya mengatakan misalnya al-kitabu al-jadidu, ini artinya adalah buku yang baru itu. Perhatikan, saya menerjemahkan yang berbeda. Tadi kitabun jadidun, sebuah buku yang baru. Tapi ketika saya mengatakan al-kitabul jadidu, itu buku yang baru. Itu saudara, bab ini secara khusus masuk di dalam bab bagaimana kita memberikan sifat pada isim tertentu. Perhatikan ada dua kata, buku tersebut dan kata baru. Buku yang baru tersebut loh. Ini yang kedua adalah sifat. Saya berharap yang bertanya Mamim yang saya maksudkan dengan sifat. Tetapi tentang pertanyaan, ini milikku. Ini, itu kita mengatakan hada atau hadihi. Hada, milik saya. Bisa tadi dikatakan li atau indi. Hada, indi. Hada, li. Ini punya saya. Nah, pada susunan ini saudara, tidak ditemukan
dalam susunan ini saudara tidak ditemukan mana yang sifat dan mana yang disifati. Sehingga kita tidak membicarakan bagaimana apakah sifatnya sama atau tidak. Berbeda kalau saya mengatakan risalatun jadidatun, sebuah surat yang baru. Risalatun jadidatun, sebuah surat yang baru. Atau kalau saya nambahi ar-risalatu al-jadidatu, surat yang baru tersebut. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi yang lainnya. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami saudara kita tadi yang bertanya. Kemudian yang selanjutnya ini Ustadz, apa makna dari kata wafak, nafahat, inabah, syak? Mohon, Ustadz, 4 katanya. Ya Allah. Ini yang bertanya coba diulang lagi. Ya, dari Rusti yang ada di Boyolali. Ustadz, apa makna dari kata wafak, nafahat, inabah, syak? Syak. Wafak. Ya, wafak. Gitu. Kalau boleh, kata wawu, fa, dan kaf itu artinya adalah sekitar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang hidayah yang bersifat taufik, yaitu kesuksesan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan kesuksesan. Jadi kalau istilah saya nggak tahu. Kemudian kalau itu menjadi sebuah istilah saya tidak tahu, karena nampaknya ini kemudian menjadi istilah. Nah ini kan yang rawan. Karena kita tahu bahwa di dalam bahasa, saudara, dalam bahasa, kajian bahasa, dalam kajian bahasa itu ada yang suatu ketika kita akan bicara dia sebagai bahasa, sebagai makna bahasa, tapi kemudian kita bicarakan dia sebagai istilah. Untuk menjadi istilah saya tidak tahu. Karena bisa jadi kayak tadi, kayak ada kata, setelah itu ada kata apa lagi? Ada kata nafahat. Kemudian ada kata lagi Inabah. Dan syak. Beberapa kata di belakang ini menjadi beberapa istilah gitu lah. Jadi saudara, kayak kata inabah itu artinya adalah kembali, atau apa ya? Kembali ke jalurnya atau apa gitu ya, inabah. Kemudian kata syak itu artinya ragu. Tapi kalau kemudian ini menjadi istilah di dalam urusan tertentu, maka wallahu a'lam. Ya, baik. Artinya secara bahasa begitu gitu. Ya. Apa namanya? Artinya. Kemudian kita sama kembali Ustadz, kata antum dan anta itu penggunaannya bagaimana yang tepat Ustadz dari Bu Siti yang ada di Bekonang? Kata antum dan anta yang tepat adalah bahwa kita menggunakan untuk seseorang. Jadi kalau ketemu dengan orang pertama, kata ganti orang kedua tunggal, itu kita mengatakan anta, itu benarnya. Jadi orang kedua tunggal itu anta. Kita tidak mengatakan antum. Hanya kemudian muncul dalam problem pembicaraan kita sekarang muncul istilah antum. Antum ini alasannya adalah katanya untuk memuliakan. Tapi ini juga alasan yang salah. Tapi sudahlah. Kalimat ini muncul dalam kehidupan kita sekarang. Dalam kehidupan kita mengatakan untuk satu orang pun antum. Padahal itu sebenarnya tidak. Harusnya kita tetap menggunakan anta. Bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kita juga tidak pernah mengatakan antum. Kita kan mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kita tidak pernah mengatakan Allahumma antum rabbi la ilaha illa antum, begitu. Nah ini malah menjadi semrawut nanti. Maka kata anta itu tetap harusnya anta. Nah
berhubung bahasa kita ternyata sudah masuk kata antum artinya Anda, ya mau gimana lagi? Orang ternyata lebih memahami itu. Tapi nanti kalau menggunakan bahasa Arab, jadi kalau menggunakan bahasa Arab tolong dikembalikan ke anta. Kita mengatakan hal selaita itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia Anda boleh mengatakan apakah antum sudah sholat? Juga boleh. Karena ini sudah sebenarnya kalau saya mengatakan hal salaitum itu menjadi secara bahasa kurang tepat. Saya akan mengatakan al salaita. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami tentang penggunaan kata antum ataupun anta begitu. Kemudian untuk selanjutnya coba kita sapa kembali untuk saudara kita yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Ustadz, mohon Ustadz dijelaskan tentang pengertian ibdal atau badal, huruf-huruf badal seperti apa dan cara menggantinya, bagaimana Ustadz? Saudara, insya Allah pembicaraan tentang ini memang pembicaraan yang nanti kita akan menemukan waktunya, tepatnya dalam masalah bagaimana kita ketika menerima tasrif. Kita belajar tentang sarf, bagaimana tiba-tiba bisa berubah begini dan begitu. Ini kita akan ketemu saatnya di pembicaraan kita tentang sarf. Nah, sebenarnya pembicaraan ini nanti kalau kita bicarakan sejak dini itu akan memunculkan beberapa kondisi yang yang akan membingungkan pembicaraan, saudara. Sehingga saya berharap saudara bersabar untuk kita ketemu dalam pembicaraan tentang al-ibdal dan saudara-saudaranya. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Kemudian kita coba sapa kembali ini Ustadz, saudara kita yang bergabung di kesempatan kali ini. Ustadz, mohon penjelasan apakah benar ada kaidah ini Ustadz, kalimat kategori rofa tidak dapat digabungkan dengan kata inna yang penggunaannya dalam sebuah awal kalimat membentuk kategori nasab, di mana isim atau kata benda adalah objek dari sebuah fiil atau kata kerja. Diulang lagi. Ya, kalimat kategori rofa tidak dapat digabungkan dengan kata inna yang penggunaannya dalam sebuah awal kalimat membentuk kategori nasab, di mana isim atau kata benda adalah objek dari sebuah fiil atau kata kerja. Apakah benar ini Ustadz kaidah seperti ini? Sebentar, saya minta diulang pelan-pelan begitu Ya. kira-kira ya. Kalimat kategori rofa tidak dapat. Bisa jadi kategori ini kemudian merupakan terjemah dari kata i'rab ya, kira-kira. Bisa jadi begitu. Saya sedang memahami soal. Ya, coba kita ulang kembali. Kalimat kategori rofa tidak dapat digabungkan dengan kata inna yang penggunaannya dalam sebuah awal kalimat membentuk kategori nasab. Yang penggunaannya di awal. Ya. Yang penggunaannya dalam sebuah awal kalimat membentuk kategori nasab. Ya. Di mana isim atau kata benda adalah objek dari sebuah fiil atau kata kerja. Bagaimana betul atau tidak? Kaidah yang seperti ini. Kira-kira begini. Ya. Begini. Ada hal yang menarik. Saya nggak tahu, bisa jadi yang bertanya itu kategori itu artinya adalah i'rab. Nah, saudara, kalau kita ketemu dengan inna, maka memang isim yang jatuh setelah inna dan menjadi isimnya itu harus dibaca nasab. Misalnya saya mengatakan kita mengatakan misalnya banyak kita ketemu dengan ungkapan innallaha ghafurun rahim. Innallaha. Atau kalau kita menggunakan
Kalau kita misalnya menggunakan innat talibah, sesungguhnya pelajar itu, nah ya, innat talibah, sungguhnya pelajar tersebut mahirun, dia mahir begitu ya. Perhatikan, innat talibah. Jadi yang jatuh setelah inna, yang dia itu menjadi isimnya inna, dia memang harus dibaca nasab atau di situ barangkali kategori nasab begitu ya. Apakah jatuh setelah inna boleh dibaca rafa begitu barangkali begitu ya? Ya. Ya kalau teorinya begini kita nggak menemukan rafa. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa maf'ul bih juga dibaca, jadi objek pelengkap penderita juga dibaca nasab. Perhatikan pelengkap penderita. Kalau saya mengatakan akala itu artinya makan. Akala at-talibu ta'aman. Perhatikan. Ini artinya makanan. Pelajar itu telah memakan makanan. Kata ta'aman ini juga dibaca nasab. Tapi ini bukan lagi menjadi isimnya inna, tapi menjadi pelengkap penderita atau apa yang disebut dengan maf'ul bih. Kira-kira itu. Saya juga agak nyambung pertanyaannya. Mudah-mudahan itu jawabannya. Wallahu a'lam. Demikian ya. Mudah-mudahan saja ini sesuai dengan apa yang ditanyakan, dan tamanya juga sekaligus sebagai pertanyaan terakhir tadi Ustaz untuk kesempatan malam hari ini. Silakan Ustaz sebagai kesimpulan untuk kesempatan malam hari ini. Saudara, kita telah membicarakan inti pelajaran kita adalah bagaimana merubah hadihi dalam bentuk jamaknya, kemudian bagaimana iya kita juga menjamakkannya, dan kita juga menggunakan bagaimana menyesuaikan antara fi'il madhi untuk hadihi dan haulai, kemudian untuk hiya dan hunna. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi semua. Ya, baik, terima kasih Ustaz kebersamanya kesempatan malam hari ini. Benar-benar bermanfaat untuk saudara kita semuanya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bersama. Dan juga terima kasih untuk adik-adik SMMTA kebersamanya kesempatan malam hari ini. Dan akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.